apakah ia seorang dukun? Mungkinkah ia adalah cenayang atau tukang tenung? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat dalam otak ketika saya melewati persimpangan jalan di pasar di kota itu dan melihat kerumunan orang yang saling berdesakan, riuh rendah sepanjang hari, menunggu seseorang datang, berdiri di dekat tiang listrik dan menjual sesuatu yang bagi saya terasa omong kosong. Saya pecinta logika. Benar-benar percaya segala sesuatu terjadi karena alasan yang masuk akal. Pertama kali saya datang ke kota ini, pindah karena urusan pekerjaan. Sungguh membuat saya heran, salah satu penjual di pasar itu yang begitu dekat dengan rumah kontrakan baru saya, selalu laris dagangannya tanpa perlu ia pergi ke sana sini menawarkannya. Dia seorang lelaki. Sekitar 40 tahun umurnya. Badannya sedikit bungkuk, ia berjalan menggunakan tongkat. Pipinya tirus, cekung ke dalam. Matanya sayu, rambut dan jenggotnya gondrong, hitam memanjang. Tangan kanannya memegang seutas tali yang terikat pada dua sisi sebuah jam beker bulat seukuran genggaman tangan berwarna coklat. Sesekali ia menggantungkan jam itu di lehernya. Ia akan mulai berjualan tepat di sebelah tiang listrik di persimpangan itu. Ketika tengah hari, di dekat kumpulan para penjual daging dan sayuran yang sudah lebih dulu sedari pagi memenuhi kios demi kios pasar itu, lalu berteriak susah payah agar pembeli datang. Sementara para pembeli sudah berjubel sekedar menunggu kedatangannya. Tahukah kamu apa yang dia jual? Waktu. Iya, waktu. Apa maksudnya dia menjual waktu? Saya juga tidak habis pikir. Bagaimana caranya menjual waktu? Bu, kalau ada perlu, datang saja ke dia, kata tetangga saya. Ia baru saja membeli waktu dari penjual itu. Ibu beli apa darinya? Waktu, Bu. Waktu. Apa sih, Ibu? Yang jelas ngomongnya. Maksudnya apa Ibu beli waktu? Tetangga itu mengajak saya duduk di teras rumahnya. Bibirnya tersenyum, seperti habis beroleh sesuatu yang menggembirakan. Iya, Bu. Saya tadi habis beli waktu. Saya dapat 3 kali 24 jam. Lumayan, Bu. Saya bisa bernapas untuk cari pinjaman. Maksud Ibu? Tetangga saya terus tersenyum. Kali ini seperti ada sedikit beban yang baru lepas dari pundaknya. Maksud saya jadi ketambahan waktu 3 hari untuk bayar utang. Seharusnya hari ini tukang tagih datang, tapi karena waktu yang saya beli, dia datang 3 hari kemudian. Saya menggaruk-garuk kepala, masih belum jelas masuk akalnya di mana. Jadi, Ibu beli waktu dari penjual itu, lalu Ibu dapat waktu 3 hari. Tukang tagih utang tidak jadi datang hari ini dan nanti hari ketiga baru ia nagih. Tetangga saya menganggukkan kepala. Bagaimana ceritanya? Tetangga saya tertawa. Ibu pasti heran karena baru di sini kan? Penjual itu sudah terkenal lama. Ia suka menjual waktu. Ketika ada orang beli, ia akan jual waktu dengan memutar jarum jam pada jam bekernya ke arah kiri. Sebanyak waktu yang dibeli. Lalu apa, Bu? Rasa penasaran saya bertambah. Saya ingin mencari masuk akalnya di mana. Lalu, sebagai bayarannya, pembeli harus janji. Ia harus menyediakan waktu yang lamanya sama dengan yang dibelinya untuk menolong orang. Bila tidak, maka kesialan akan datang. Jadi, penjual itu tidak dapat uang maksudnya? Seperti itu, Bu. Saya betul-betul tidak habis pikir. Bagaimana bisa terhubung penjual itu dengan tukang tagih itu? Apa mereka kebetulan saudara? Waktu seperti apa yang dia jual? Kali ini, seorang tetangga lain datang ke rumah saya. Sama seperti tetangga saya itu, raut wajahnya benar-benar berseri seusai membeli waktu. Bu, kalau ada masalah, ke penjual itu saja, Bu.
Katanya pada saya. Saya membuka pagar. Saya keluar dari rumah. Ibu habis beli waktu berapa lama? Untuk apa memang? Ibu itu merapikan dasternya. Ia mengelap kotoran dan debu seusai berdesakan dengan para pembeli waktu. Saya dapat 2 hari, Bu. Lumayan, saya masih bisa menghabiskan waktu dengan ibu saya. Kata suami saya yang di rumah sakit, ibu saya tidak jadi meninggal. Padahal, baru beberapa detik sebelum saya beli waktu, napasnya tersengal-sengal parah. Wajahnya betul-betul pucat, tangannya dingin. Saya bersyukur masih bisa punya waktu 2 hari untuk berbincang dengan ibu. Katanya perlahan sambil menitikkan air mata. Apa penjual itu tukang sihir? Bagaimana bisa setelah kemarin menunda kedatangan tukang tagih utang, sekarang menunda kematian orang? Siapa dia sebenarnya? Penjual waktu, Bu. Penjual waktu, kata tetangga saya. Sepertinya dia mendengar gumam saya. Kepala saya makin pusing. Akhirnya, saya mencoba membuktikan sendiri kesaksian mereka. Kebetulan anak saya sedang sakit, dan besok ada ulangan matematika. Sayang, bila anak saya tidak bisa ikut. Mengikuti ulangan susulan adalah hal yang dibencinya karena berpikir seorang diri tanpa teman dan diawasi guru begitu menekan mentalnya. Saya pergi ke pasar itu. Beberapa orang masih berdesak-desakan. Salah seorang menjorokkan badan orang lain. Ada yang terjatuh mencium aspal. Siang itu begitu terik. Sinar matahari yang panas membara tidak menyurutkan semangat mereka. Sepertinya mereka punya banyak masalah. Beberapa perkataan mengandung umpatan. Minggir goblok, saya sudah datang duluan. Kamu yang antri goblok, saya dari tadi. Hehehe, mundur kalian, sekarang giliran saya. Daripada saya hancur seperti rempeyek dalam desakan mereka, lagi pula keringat mereka begitu apek. Saya memilih duduk di depan sebuah toko. Saya tunggu saja kerumunan itu berkurang. Saya sama sekali tidak bisa melihat si penjual itu. Seperti sebutir gula di lubung ratusan semut. Senja mulai datang. Saya lihat sudah sepi. Saya mendekati penjual itu. Sore, Pak. Masih ada jualannya? Bapak penjual itu tidak menjawab. Ia mengambil sebotol air mineral besar lalu meneguknya cepat seperti kehausan. Ya, memang wajar. Dia begitu lelah. Keringat berleleran di bajunya. Handuk di pundaknya basah kuyup. Topinya lembab. Ada, Bu. Tapi tinggal 1 hari. Ibu mau? Katanya menawarkan. Saya mengiyakan. Boleh, Pak. 1 hari cukup. Anak saya lusa pasti sudah sembuh. Bapak itu lalu memutar jarum jam di jam bekernya. Saya melihat dengan cermat. Dia memutar jarum jam itu 24 kali, sampai jarum pendek dan panjangnya bersentuhan tepat dan kembali di angka 12. Sudah ya, Bu. Ibu sudah dapat sehari dari saya. Katanya. Jangan lupa, Ibu harus memberikan sehari pula untuk membantu orang lain. Bila tidak, anak Ibu akan sakit lagi. Baik, Pak, baik. Saya memutuskan untuk menurutinya. Yang penting, anak saya bisa ikut ujian. Benar saja, meskipun tidak masuk akal, apakah ini sebuah kebetulan? Rasa-rasanya semakin menjadi tidak karena sudah banyak kesaksian saya dengar, bahkan saya sendiri mengalami. Keesokan hari guru matematika itu menunda ulangan. Lusa, ulangan digelar dan anak saya bisa mengikutinya. Saya harus membuang logika jauh-jauh atas bapak penjual itu. Saya memutuskan percaya karena telah mengalaminya. Demikianlah kehadiran penjual waktu itu dari hari ke hari, bulan ke bulan,
Tahun ke tahun terus saja dihubungi banyak orang yang ingin membeli waktu darinya untuk meringankan masalah mereka. Sesekali penjual itu menyampaikan nasihat seperti orang pintar. Banyak yang mendengarkannya. Akhir-akhir ini, persimpangan jalan itu mendadak sepi. Debu beterbangan dalam desau angin menyerakkan sampah-sampah plastik yang dibuang begitu saja oleh para penjual di pasar. Tidak ada kerumunan. Tiang listrik itu terlihat jelas. Bagian bawahnya basah. Seekor anjing habis kencing di sana. Penjual waktu itu tidak tampak. Warga tidak ada yang tahu mengapa ia tidak keluar rumah. Ia hanya menitip pesan, tidak ingin diganggu. Dalam rumah, ia tergeletak lemah di atas kasur jembelnya. Badannya mendadak lekas tua, seperti ada banyak energi telah diserap dari dirinya. Rambut dan jenggot panjangnya memutih, kerutan wajahnya bertambah banyak. Ia sadar semua itu akan terjadi. Ia tidak menyesal ketika itu terjadi. Sesekali ia bangkit dari tidur, duduk di atas kursi sambil menepuk-nepuk dada. Ia merasa bangga waktu yang dia punya sudah diberikan untuk menolong orang lain. Ia juga bangga berhasil beranjak keluar dari penyesalan-penyesalan masa lalu, saat dimana ia menggunakan waktu untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya semasa muda, kemudian pergi ke bar dan main perempuan sampai menyentuh obat-obatan terlarang. Karena itu pula, beberapa waktu terpaksa ia gunakan untuk mencari akal, mengelabui orang tua dan menghabisi hartanya. Bila tidak cukup, sampai mencuri uang tetangga. Benar-benar menyusahkan hidupnya. Waktu-waktu itu merupakan waktu-waktu yang menyedihkan baginya, hanya berpikir tentang diri sendiri tanpa berusaha menyenangkan orang di sekitarnya. Waktu-waktu yang dia jual kepada orang adalah sisa-sisa waktu dari hidupnya yang ia tahu pasti berkurang. Ia tidak ingin sisa-sisa waktu itu sia-sia. Dan sekarang, dalam sisa waktunya yang tinggal sedikit itu, ia ingin betul-betul menikmatinya, merenungi dan mati berdua bersamanya. Betapa ia tidak ingin merepotkan orang-orang. Jakarta, 7 April 2021.